Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil imani billahi wal kufri bittaghuti. Utawi iki fasal mertelaaken iman billahi ing Allah wal kufri lan pasal mertelaaken kufur bittaghuti kelawan taghut. Taghut itu sesuatu selain Allah yang dianggap Tuhan, yang dituhankan selain Allah. Makanya perbuatannya disebut kufur, orangnya disebut kafir. Karena mempertuhan taghut. Apa saja, benda-benda apa saja selain Allah dianggap Tuhan, dipertuhankan, itu berarti namanya taghut. Qala dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Famay yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Lanjutannya, "Lang fisama laha wallahu sami'un alim." Faman mangkau taisa pane wong kang yakfuru kang kufur sapa man bittaghuti kelawan taghut, wa yu'min lan beriman sapa man billahi ing Allah, faqad maka teman-teman istamsaka amrih gecelan sapa man bil urwati kelawan buhul tali al wuthqa kang kuat. Kata Allah, siapa orang yang mengkufuri taghut, yang tidak mempertuhankan selain Allah, tidak mempertuhankan sesuatu maksudnya, taghut disebutnya, dan dia beriman kepada Allah, kuat imannya, maka sungguh ketika orang itu beriman kepada Allah, dia sungguh telah berpegangan kepada tali yang amat sangat kuat. Lang fisama laha, lanjutannya, wallahu samiun alim, yang tidak akan pernah putus, tidak akan pernah lepas dari pegangannya. Jadi iman ini sesuatu yang wajib dipegang erat-erat, dipegang kuat, dijadikan sebagai pegangan dalam hidup. Maka segimanapun lemah fisik, lemah pikiran, selemah-lemahnya manusia, diusahakan iman jangan sampai lemah, karena bahayanya bisa melemahkan semuanya. Makanya orang yang ibadah semangat itu bukan semata-mata badannya saja yang kuat, tapi karena imannya yang kuat. Iman yang kuat, andai badan tidak ada kekuatan, dia tetap bertahan. Tapi kalau iman lemah, jangankan lemah badannya, ketika dia kuat saja, imannya rontok. Itu faktanya, ada orang sehat tapi tidak ibadah. Sementara ada orang yang sakit masih mau ibadah. Orang yang badannya utuh, normal anggota tubuhnya, belum mau ibadah, membuktikan bahwa iman itu kekuatannya tiada tara. Maka bersyukur kita yang sudah diberikan iman, sekaligus dikuatkan oleh Allah imannya dalam situasi kondisi bagaimanapun, tidak pernah pudar. Kalau soal kadang naik kadang turun, ya itu awam, iman tingkatan awam, ada naik ada turun. Persoalannya yang paling penting itu solusinya. Ketika turun bagaimana solusinya? Dinaikkan. Ketika naik istiqomah, jangan dibiarkan zigzag begitu. Lama-lama kalau tidak membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Kemarin paling keras bilang, kalau nggak jamaah di masjid, ya maksudnya bagaimana memakmurkan masjid? Bagaimana kita bisa bersatu umat Islam kekuatannya? Ketika dia sedang ada masalah, sedang ada turun imannya, nggak ada berjamaah, nggak ada sholat ke masjidnya, orang nanti menilai lain lagi. Biasa aja. Tapi istiqomah selagi tidak ada halangan secara syariat, kenapa tidak? Jadi itu ciri tanda bahwa the power of iman. Yashrafu dadi mulia opo al iman bisyarfil mu'mini. Bisyarfil mu'mini kelawan kemuliaane mukmin bihi kang beriman. Kemuliaan iman itu ada pada seseorang mukmin. Jadi iman itu dibuktikan mulia, bahwa orang beriman itu mulia, bukan hanya identitas. Orang beriman, orang Islam paling banyak di Indonesia, mayoritas misalnya, negara terbesar muslim di dunia. Kemuliaan iman itu ada pada orang yang beriman itu.
yang beriman benar-benar membuktikan imannya dengan mengaplikasikan dalam kehidupan, gaya hidupnya, cara bicaranya, cara ibadahnya, cara bergaulnya, cara bermasyarakat, cara berhubungan dengan siapapun, dia menggunakan dasarnya iman yang kuat, lalu dengan sendirinya iman ini menjadi mulia. Di antara sesuatu benda apa saja yang dianggap mulia. Jabatan mulia, harta mulia, orang bisa terhormat dengan harta. Orang bisa terhormat dengan jabatan, bisa terhormat dengan status sosial. Tapi orang lupa bahwa ingin mulia di sisi manusia dan di sisi Allah dengan iman yang kuat. Orang kaya yang imannya kuat, ya dia tidak akan pernah menjerumuskan hartanya ke jalan yang dosa, buruk. Tapi justru memperkuat iman itu ketika orang diberi kekayaan, dia menaiki tangga zuhud. Semakin banyak kekayaan, semakin dia iman kepada Allah. Yang fakir, kalau imannya kuat, tidak akan dia merendahkan dirinya dan agamanya karena kefakirannya. Tidak menjadikan fakir itu adalah musibah terbesar. Yang musibah besar itu ketika iman yang lemah, itu musibah terbesar. Karena dari situ kekuatan apapun tidak ada artinya. Apa yang membuat Mas Yutoh bertahan dalam iman? Dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Meskipun resikonya harus direbus, harus diadab, disiksa oleh Raja Namrud. Apa yang membuat Bilal bin Rabah bertahan dengan kondisi kaki tangan diikat, badan ditindih batu, diterlentangkan di padang pasir, di bawah terbakar sengat pasir panas, di atasnya terik matahari? Apa yang membuat dia bertahan untuk tetap mengatakan ahad, ahad, ahad? Iman. Sekuat itukah iman? Nah, sekarang iman kita katanya sering turun, sering luntur, pudar. Ya manusiawi ketika orang terguncang pikirannya, perasaannya, kehidupannya karena sesuatu yang bersifat materi misalnya. Sedang ada masalah keuangan, sedang ada masalah dengan keluarga. Nah, tapi iman jangan sampai luntur. Gimana caranya? Bagaimana Nabi Sulaiman yang kaya raya kemudian imannya kok kuat? Sementara di kita baru dikasih kaya sedikit sudah lupa imannya. Jadi sudah kelewatan sikapnya, kata-katanya, sombongnya, dan seterusnya. Sementara Nabi Sulaiman justru semakin hartanya banyak, semakin zuhud, semakin iman. Yang fakir seperti siapa? Contohnya tadi sudah. Semakin kuat imannya ketika diberi kefakiran. Nah itu satu, tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada iman, kepada Allah, berarti dia sudah berpegangan kepada tali yang amat sangat kuat, yang tidak akan pernah pudar.